dilaksanakan kemarin kita telah melakukan uji coba di lingkungan air, dan hari ini barang nanti data akan kita lihat. Kemudian hari ini bersama dengan Komandan Tarlit dan kita semua akan melakukan uji coba di lingkungan darat dengan berbagai penyesuaian yang kemarin kemudian ada kecurangan. Hari ini kita mau mencoba mengoptimalkan barang nanti dengan hal-hal semacam itu kita bisa memiliki catatan sehingga nanti bisa melakukan perbaikan dari yang sebelumnya. Mulai dari rem yang Prisma ini, di sini dimensinya lebih kurang 50 x 50, kemudian ada pemberatnya, kemudian di sini ada selongsong. Selongsong ini fungsinya adalah untuk memasukkan seismometer geobit ke dalam, sampai kemudian dalam geobit itu mentok sampai bawah ini, dan ada bautnya begitu sehingga semua masuk. Nah, ini adalah fungsinya nanti untuk menguncinya agar geobit itu posisinya kuat dan benar-benar tegak lurus. Dan kabel nanti ke atas. Nah, di sini ada tools yang fungsinya adalah untuk menempatkan pemberat, bisa besi ataupun sejenisnya. Dan saat ini ketika kondisi besi rupanya mengganggu sensor giroskop kita, maka kita akan menggantinya dengan shortcut yang fungsinya adalah agar frame ini benar-benar bisa tenggelam sampai ke darat. Ada pertanyaan dari sini? Cukup? Nah, di bawah itu ada semacam paku-paku yang memang fungsinya adalah untuk peralatan ini benar-benar menyentuh ke dasar syukur-syukur sampai di lapisan yang keras. Ya. Ini sama, hanya saja cara penggunaannya yang sedikit berbeda, yaitu untuk memasukkan geobit seismometer itu yang tadi dari atas, nah ini dari samping ya, kemudian dikunci dengan hal yang sama seperti itu. Nah, ini memang disengaja diberikan paku tancap yang lebih panjang, tujuannya agar dia memang benar-benar mendapat tekanan dari atas yang cukup kuat ya. Ini adalah tongkatnya yang fungsinya adalah untuk menenggelamkan peralatan ini. Pasangnya seperti ini dan nanti diteruskan. Kemudian di sini juga ada nanti posisi giroskopnya. Nah, giroskopnya ini nanti akan dipasangkan baik yang Prisma maupun yang tancap ini. Fungsinya adalah untuk menentukan arah azimut, yaitu utara, dan kemudian levelnya, baik itu arah X utara selatan maupun Y arah timur barat. Karena seismometer pada prinsipnya harus diarahkan ke utara, maka kemudian itu perlu untuk dipastikan dia benar-benar sebisa mungkin dan semaksimal mungkin sesuai dengan arah yang dimaksud. Di geobit nanti ada tandanya arah utara itu dengan adanya titik dan sebagainya.
peralatan. Maka kemudian yang perlu diperhatikan adalah pastikan seismometernya berada di frame ini dalam keadaan tepat dan datar terlebih dahulu. Kalau dia sudah datar bersama frame, karena ini tempatnya adalah di frame. Kalau dia alatnya miring, ya maupun meskipun framenya datar ya dia akan miring. Tetapi kalau alatnya itu datar terhadap frame, kemudian framenya kita datarkan, dia pasti ikut datar. Baik, yang kedua adalah modul ataupun sensor untuk mengetahui azimut dan kedataran peralatan. Ini adalah sensornya. Sensornya atau disebut dengan gamma gyro adalah satu paket. Ini ada arah utaranya sehingga ketika dipasang itu nanti ini tetap harus diarahkan ke utara. Kemudian kabelnya ini sepanjang 100 meter. 100 meter. Kemudian untuk di atas kapal ataupun di tempat pengontrolnya itu adalah modul atas ini. Modul atas ini tidak perlu arus secara langsung karena sudah tertransfer melalui kabel ini. Jadi ketika kabel ini disambungkan menggunakan sambungan kabel ini, maka dia secara otomatis sudah dapat sumber power dari sini. Sumber power ini adalah sumber power dengan cara dicas dengan daya 5 volt casnya kayak ini. Jadi dia cukup hemat baterainya sehingga kalau tidak ada masalah terhadap baterai, malam bisa sehari di lapangan insya Allah bertahan. Ya pernah dilakukan uji coba itu 14 jam, 14 jam dalam kondisi baik semua. Ya. Nah kemudian ada terus yang lain selanjutnya adalah GPS. Fungsinya adalah untuk menentukan posisi daripada kita ini dan juga time-nya, time dan posisi. Nanti dipasang dengan cara dimasukkan seperti biasa. Dan ini nanti adalah menghubungkan antara sensor modul atas dengan sensor yang sudah ada di bawah. Ya, dari sini sambungan segini. Oke. Nah di sini ada layar, maksudnya untuk mengetahui informasi azimut, tilt sama angle-nya itu. Kemudian ada tombol untuk kalibrasi. Kemudian ada potensio untuk mengatur brightness dan kontrasnya. Selain kemudian kita lihat secara real time di dalam box ini, kita bisa mengakses ke dalam data tersimpan di dalam modul ini. Kita bisa mengakses melalui device, bisa laptop, bisa iPad atau tab, bisa pun dengan handphone, sesuai dengan kondisi di lapangan, se-efektif dan efisiennya apa. Ya, dia menggunakan sistem WiFi. Jadi ketika dia hidup, dia akan memancarkan sinyal WiFi. WiFi kita tangkap menggunakan device yang kita miliki, kemudian kita akses saja IP address yang kemudian ada di alat ini, maka kita bisa melihat posisinya, time-nya, azimut, tilt dan angle-nya, serta grafik yang menunjukkan bagaimana posisi dia, termasuk grafik real time selama beberapa menit yang kemudian record daripada dia. Dan itu semua tersimpan di sini, dan ketika dibutuhkan atau selesai daripada pekerjaan, kita langsung bisa mendownload itu data. Dan kita bisa menyandingkan dengan data seismometer, posisinya seperti ini, respons seismometer kok seperti ini, dan lain sebagainya. Cukup dipahami? Selanjutnya adalah device yang saya akan kenalkan kepada Bapak sekalian adalah sensornya. Sensor adalah Geobit C100. Tipenya seperti ini. C100 ini ada dua jenis, yaitu jenis dengan kabel 20 meter seperti yang Anda lihat ini, dan jenis C100 dengan kabel panjang 100 meter. Bedanya apa? Bedanya pada sensor ini yang lebih panjang. Dan kita sudah mengakomodasi itu, baik yang frame prisma maupun frame tancap itu kita bisa dapat mengakomodasi untuk keduanya. Cuma panjangnya aja ya, kalau diameter sama ya? Diameter dan semuanya sama, hanya panjangnya saja yang satu lebih panjang. Ya. Nah, di Geobit ini pada prinsipnya terdiri dari sensor, kemudian data logger, kemudian ada GPS, kemudian ada kabel power, kemudian ada antena, WiFi, kabel data untuk transfer data.
ya. Nanti semua ada terkumpul di sini. Powernya eksternal tapi ya. Powernya eksternal, pakainya ini. Dia menggunakan daya 12 volt. 12 volt. Tergantung kondisi di lapangan. Kalau mau ngecamp, saya sarankan untuk membawa aki yang lebih besar. Tetapi kalau hanya pagi berangkat, sore pulang dengan aki yang ini berapa ampere Pak Talib? 1,8 ampere. 7 ampere. 7 ampere pun saya rasa cukup. Cukup untuk seharian ya. Cukup seharian. Tetapi syaratnya setelah pulang langsung ganti cas. Besok pagi Untuk berangkat. asisten. Level meter dan juga kompas. Fungsinya seperti tadi, karena alat ini perlu untuk ke arah utara, maka kita butuh Ini kompas untuk utaranya mengetahuinya. sensor itu ini. Nah, ada titiknya ini, Pak. Ini adalah arah sensor Ini yang diutarakan. yang di utara atau diposisikan. Kalau yang model gamma itu kan ada tulisannya Ya, N gitu. N. Kalau Ini yang hanya model cuma titik. Bukit ini hanya titik ini. Ya lain ya, ini kan titik baut. Banget. Ya, kalau ini titik northnya ini. Ya. Di sini nggak ada tulisan not. Ya ada, Nggak ada. Kalau ada, ada. Ya, dan ini level meter. Fungsinya adalah untuk mendatarkan peralatan baik ke sumbu X maupun sumbu Y.